وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus dan DKM Masjid Jami Nurul Hidayah, berkhusus Al-Mukarram Al-Sadayat dan seluruh para bapak-bapak jamaah Masjid Ta'lim Sabtu Subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kehadiran kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan keridhaannya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian tauhid ya, dengan panduan kitab Sifat 20, masih membahas perkara seputar tentang sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kita memasuki pembahasan tentang sifat-sifat nabawiyah, ini pelajaran kita sudah berada di penghujung daripada pembahasan sifat ketuhanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Muallif rahimahullah ta'ala wa adamana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala, kesimpulan yang keempat, yaitu telah diketahui pula bahwasanya wajib bagi si bahru tiada memberi bekas dengan tabiatnya atau dengan kuatnya, dan mustahil padanya memberi bekas itu. Kelima, telah diketahui pula bahwa wajib hudusul alam sekaliannya, maka mustahil qidamnya. Jadi di antara perkara yang wajib kita imani ya, perkara yang wajib kita yakini yang terkait dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah itu zat yang maha segalanya ya, termasuk Allah bersifat dengan sifat qudrah dan iradah ya, artinya maha kuasa dan maha menentukan. Jadi artinya tidak ada selain Allah Ta'ala itu secara hakikat memiliki sifat kuasa, sifat mampu, dan juga sifat menentukan ya, sebab qudrah dan iradah itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga di antara perkara yang wajib kita yakini di sini, kata Habib Usman, adalah ya, bahwasannya wajib bagi si bahru. Siapa itu si bahru? Si bahru itu kita ya, makhluk. Jadi makhluk disebut adalah sebagai sesuatu yang bahru. Arti bahru itu adanya diawali oleh permulaan gitu ya. Jadi setiap sesuatu yang adanya diawali oleh permulaan namanya bahru ya. Bahasa Arabnya hudus ataupun hadithun ya. Kalau Allah Ta'ala bukannya hudus tapi kidam sifatnya ya. Kidam itu adanya tidak ada awalnya ya, tidak ada permulaannya. Jadi Allah itu adanya nggak ada permulaannya, nggak ada ya penghabisannya, tidak ada awal, tidak ada akhir gitu. Tapi kalau kita makhluk itu adanya ada awal namanya hudus, dan ada akhir namanya fana gitu ya. Jadi beda itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Nah di sini kata Usman, kita wajib berkeyakinan bahwa semua makhluk itu tanpa terkecuali ya, itu tiada memberi bekas dengan tabiatnya.
Memberi bekas artinya nggak bisa ngasih pengaruh apa-apa, ya. Karena hakikatnya makhluk memang nggak punya apa-apa, ya, dan nggak bisa apa-apa gitu, ya. Jangankan sifat yang lain, kita ibaratnya ya sifat wujud aja kita nggak punya, ya, karena wujud itu punya Allah Ta'ala. Kita nggak punya sifat wujud, kita nggak punya sifat hayat hidup, kita nggak punya sifat kudro. Yang kita punya apa? Kagak punya apa-apa gitu, tidak punya apa-apa. Itu namanya fakir disebutnya. Itu fakir, itu sifat asli makhluk, ya. Itu lemah, ajizun, itu sifat aslinya makhluk. Itu jahil, sifat aslinya makhluk, ya. Itu hina, sifat aslinya makhluk. Jadi kita ini makhluk serba memiliki sifat kekurangan, ya. Tuh apa? Ya jahil, ya lemah, ya fakir, ya hina gitu. Karena seluruh sifat kesempurnaan dan sifat kemuliaan serta sifat kesucian itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh harus kita imani begitu. Ya. Jadi di hati kita yakin zat yang maha sempurna, maha kaya, maha segalanya cuma satu. Itu sebagai Tuhan penguasa alam semesta yang menciptakan seluruh makhluk. Siapa itu? Itu yang kita baca dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Tuhan itu apa emang? Artinya Tuhan apa sih? Itu ya. Kita kan sering ngomong Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Allah. Ya terus mana Tuhan apa emang? Ya, Tuhan itu artinya mustaghniyun an kulli ma siwa. Enggak butuh kepada apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Itu sifatnya Tuhan begitu. Enggak butuh sama sekali kepada siapapun. Enggak butuh kepada apapun. Emang kenapa? Sebab Tuhan itu maha sempurna, maha kaya, jadi nggak butuh. Yang kedua, sifat Tuhan itu muftaqirun ilaihi kullu ma ada, dibutuhkan justru ya oleh seluruh makhluknya. Jadi tidak butuh kepada makhluk, tapi sebaliknya makhluk yang butuh kepada Allah. Itu sifat Tuhan begitu. Ya. Kalau makhluk nggak punya sifat itu. Ya, sebab sifat kita itu fakir atau muftaqirun ilallah. Ya, ala kulli syai. Kita membutuhkan Allah Ta'ala atas perkara apapun, termasuk wujudnya kita, ya, itu Allah yang kasih. Hidupnya kita Allah yang kasih. Fasilitas hidupnya, nikmatnya Allah yang kasih. Jadi kita memutlak sebagai makhluk tidak memiliki apapun. Semua mutlak milik Allah Ta'ala, Tuhan begitu. Ya. Nah, di antara sifatnya si makhluk nih, ya, sifat kita sebagai makhluk itu ya la ta'thira li syai'in ya minal asya, tidak bisa memberikan pengaruh kepada perkara apapun. Ya. Contoh misalnya nih, pengaruh nih seperti obat. Kita kalau sakit minum obat ya, biar ngapa? Biar sembuh. Ya. Kita sakit lagi meriang atau lagi sakit kepala, kita ke warung beli bodrek misalnya gitu ya. Ya. Biar sembuh nih, gitu kan. Itu bodrek apa? Bodrek makhluk. Emang bisa ngasih sembuh? Ya kagak. Emang kenapa? Sebab kalau bisa ngasih sembuh namanya dia bisa ngasih pengaruh. Sementara itu seluruh makhluk ya termasuk obat gitu nggak bisa ngasih pengaruh. Tapi kenapa kita minum obat? Minum obat itu sebagai ikhtiar, namanya apa ya? Ikhtiar atau sabar. Karena ikhtiar dan sabar juga Allah ciptakan untuk apa? Untuk kita jalani. Itu ya. Jadi kalau lagi sakit kemudian kita minum obat, bukan berarti obat yang nyembuhin, ya, bukan obat yang ngilangin sakit, ya. Itu hanya sebatas sabar. Semua hakikatnya Allah yang memberikan pengaruh.
Sebab kitanya makhluk, sakitnya makhluk, obatnya makhluk, sembuhnya makhluk. Jadi makhluk semua. Dan makhluk sesama makhluk secara hakikat tidak bisa ngasih pengaruh apapun gitu. Maka ketika kita minum obat, kita berharapnya sama Allah yang ngasih sembuh gitu ya. Kalau orang beriman begitu. Ya, sekalipun itu ikhtiar atau sabar dia jalani, ya, dia yakin itu hanya sebatas usaha dia sebagai makhluk. Ya, adapun hasilnya mutlak dia yakini hanya Allah yang bisa memberikan. Ya, jadi kita orang beriman tuh di hati ada Allah, di luar ada ikhtiar gitu Pak. Ya, ikhtiar mah jalanin. Pengen kaya ya usaha gitu. Pengen sembuh ya berobat. Pengen punya anak ya nikah gitu. Pengen punya ilmu ya belajar gitu tuh ya. Itu menikah, belajar, berobat, usaha itu ikhtiar. Usaha dari kita itu taruhnya di luar hati. Jalanin secara maksimal, secara serius silahkan. Tapi di sini ada siapa? Di sini ada Allah. Allah sebagai penentu segalanya. Makanya itu kemarin udah bahas, Allah punya sifat irodah, maha menentukan terhadap perkara apapun yang terkait dengan kehidupan kita sebagai makhluk. Jadi jangan lepas dari Allah Pak. Ya, itu penting. Ya, sebab kita mau lari kemana juga kita berada di buminya Allah ya. Tuh, mau lari kemana? Kita enggak mau nurut sama Allah gitu. Kita enggak mau nunduk sama Allah, enggak mau berserah diri sama Allah. Nanti kalau diusir sama Allah gimana? Kata lu ya udah, lu kalau enggak nurut pindah dah, jangan tinggal di bumiku. Ya sono cari tempat yang itu bukan ciptaanku. Mau lari kemana kita? Ya, orang semua ciptaan Allah Ta'ala. Tuh. Jadi mungkin makhluk yang paling Allah cintai, ya, paling Allah sukai adalah ketika di hatinya dia merasa tidak memiliki apapun. Ya, semua yang dia terima saat ini mutlak itu anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kalau kita meyakini semua punya Allah, termasuk diri kita nih, termasuk hidup kita, termasuk nyawa kita punya Allah, ya kita mesti nunduk ya sama Allah. Maka disebut hamba. Hamba itu apa? Hamba itu budak yang gak punya apa-apa. Ya. Zaman dahulu tuh Pak, zaman perbudakan ya. Itu budak sesama manusia aja nih, ya. Ada orang punya budak. Itu budaknya udah kayak barang sama dia. Ya. Kata tuannya, lu siap-siap, besok gua mau jual. Ya boleh dijual. Padahal itu dia manusia ya. Tapi ketika dia punya sebutan sebagai budak, ya, dia mau diapain aja sama tuannya, dia pasrah. Kata tuannya, lu besok gua mau sewain sama si Fulan. Dia udah ngasih duit, dia ngasih DP. Dia harus nurut. Ya, mau diapain pun, mau dijual, mau dipinjemin, mau disewain, mau disuruh kerja, harus nurut. Budak namanya. Itu sesama manusia begitu. Padahal itu tuannya nggak punya hak. Cuman karena hukum perbudakan seperti itu, ya harus dijalani akhirnya. Ya, apalagi sekarang kita ini kepada Allah Ta'ala. Semua manusia khususnya tanpa terkecuali di hadapan Allah sebagai budak yang seharusnya nurut, patuh, tunduk. Ya, mau diapain aja terserah kepada Allah gitu. Itu namanya hamba yang sejati, mengakui dirinya sebagai budak yang tidak memiliki nggak memiliki pengaruh dengan tobeatnya. Tobeat itu dengan zatnya dia, atau dengan kuatnya, dengan sifatnya dia. Jadi baik kemampuan kita, zat kita, dan segala macam yang kita punya nggak bisa memberikan pengaruh kepada siapapun dan kepada apapun. Kenapa? Sebab kita sebagai makhluk tidak memiliki apapun ya. Itu salah satu ya keimanan tingkat tinggi begitu tuh. Jadi di hati mah selalu merasa fakir ya Pak ya. Jadi fakir yang paling tinggi itu bukan fakir zahir ya, tapi fakir batin. Ada orang kaya raya dia ya, duitnya banyak, rumahnya bagus, punya kendaraan segala macam.
bahkan punya jabatan. Itu secara zahir dia kaya, ya. Tapi secara hakikat di batinnya, kalau dia mau jadi hamba yang sejati, dia harus merasa fakir. Di hadapan Allah gak punya apa-apa. Ya jadi dia sadar, ya Allah, ini saya punya ini, punya itu, ya segala macam dari perkara dunia saya punya. Ini bukan punya saya, ya Allah. Ini mutlak milik Engkau. Engkau hanya titipin sama saya, ya Allah. Makanya tolongin saya supaya bisa menggunakannya dengan baik. Begitu tuh. Ya. Jadi kalau kita punya duit banyak jadi orang kaya, jangan kita ngaku itu punya kita. Ya, mau dikemanin Allah gitu, ya. Ya, miliki masih silakan, tapi di hati ini kita yakinin ini semua yang milik Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau titipin aku ini bukan buat kesombongan, ya, bukan buat kesenangan semata, bukan buat kezaliman apalagi, tapi Engkau titipin kepadaku untuk jadi sarana ibadah kepada Engkau. Mudah-mudahan aku punya dunia, punya harta, punya jabatan, punya kekayaan, semakin dekat kepada Engkau, ya Allah. Itu di hati begitu. Itu orang secara zahir kaya raya, secara batin dia fakir. Apa fakir? Butuh selalu kepada Allah Ta'ala. Sebab sekalipun dia punya segalanya, mampu aja Allah dalam sekejap ngambil itu semua, gitu ya. Iya, kayak pernah terjadi di tsunami ya, musibah tsunami di Aceh tuh ya. Iya, malamnya paginya orang masih punya rumah mewah, punya kendaraan, mau berangkat kerja. Jam 8 pagi terjadi tsunami, air laut ya tumpah ke daratan semua. Yang ada di darat diangkut semua ke laut sama air. Ya, itu air kalau udah dapat perintah dari Allah begitu tuh, mampu dia. Yang ada di daratan dikeruk semua sama dia. Yang di laut dibawa ke daratan. Itu kan dari itu sampai sekarang ada tuh di Aceh kapal. Kapal itu ada di tengah kota, Pak. Ya, itu katanya sampai sekarang masih ada siapa yang mau kuat mau dorong ke laut lagi. Orang jaraknya jauh, berapa kilo gitu dari laut ya, nggak ada yang kuat. Itu lihat tuh, itu air yang kita anggap benda yang lembut ya, itu bisa mengangkut apa nih, bisa membawa itu apa kapal laut ke daratan. Yang ada di darat diangkut sama dia. Dalam sekejap orang yang tadinya punya segalanya hilang semuanya. Ya, bahkan menjadi orang yang susah, menengah ya, ngangkat tangan dan minta bantuan, minta pertolongan, minta dikasih baju, dikasih makanan. Itu Allah kuasa mengubah keadaan kita dalam sekejap. Ya, makanya selalu hati kita tanamkan rasa butuh kepada Allah Ta'ala. Di sini ini nggak boleh hilang nih, Allah selalu ada. Ya. Jadi makanya sekalipun di lidah ini kita lagi diem, tapi di hati yang pernah lepas baca la ilaha illallah. Ya. Itu orang mukmin begitu. Ya. Jadi hidupnya tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah lengah. Selalu ada Allah dalam dirinya, dalam hatinya. Kenapa? Sebab dia yakin segala apapun yang ada di alam semesta ini semua atas kehendak dan ketentuan Allah sebagai Tuhan yang maha segalanya. Nah, kalau kita tahu begitu di hati, jadi kemudian target utama kita hidup buat apa sih? Buat mencari ridhonya Allah Ta'ala. Itu ya. Jadi kalau orang beriman tuh Pak, targetnya ya Allah doang udah. Ya, gitu. Jadi segala yang dia punya jadikan sarana buat ibadah. Ya, kita punya segalanya jangan dijadikan buat kesenangan doang. Nikmat Allah yang kita nikmatin, nikmat Allah kita pakai, nikmat Allah kita gunakan, tapi apa yang nama yang ngasih kita nggak open, nggak peduli. Bahkan nama yang ngasih kita nggak kenal. Bahkan pemberiannya tadi malah digunakan buat ngelawan Allah Ta'ala. Itu tuh ya, itu manusia begitu kan. Ya, banyak di antara manusia yang nggak sadar, ya, dia merasa punya ini punya itu, dia yakin sebagai usahanya dia. Oh saya sukses, oh saya berhasil, oh saya dapat segalanya, ya karena ini usaha saya, jerih payah saya,
ya kemampuan saya. Dia ngomong begitu sampai masuk ke hati tuh. Jadi di hatinya begitu, ini hasil usaha saya. Tuh Allah hilang di hatinya. Ya, jadi kalau udah begitu tuh apa yang dia dapat nanti berubah, bukan jadi nikmat. Ya Pak ya, itu yang dikhawatirkan begitu. Berapa banyak orang dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, karena dia nggak tahu itu dari Allah, dia nggak pakai dengan benar, dia nggak syukurin, itu berubah bukan jadi nikmat lagi. Ya, jadi istidraj namanya, uluran dari Allah Ta'ala. Ya, jadi kita nih apapun yang kita miliki sekarang, ya, jadi kita dikasih umur, alhamdulillah. Ingat itu Allah yang kasih, dikasih sehat, ya, dikasih rizki tiap hari, alhamdulillah. Ya, 2 tahun pandemi, orang pada bingung, tetap aja kita makan, tetap aja rizki kita dapat. Yang mana? Sebab yang ngasih rizki bukan manusia. Ya, seandainya kata Pak nih, sampai saat ini nih, dari pandemi kemarin sampai sekarang, seandainya kata yang ngasih makan kita manusia, yang ngasih makan kita pemerintah misalnya, maka setiap hari kita ngeliat orang pada geletak mati di jalanan, pada geletak satu mati kelaparan, orang rizkinya di tangan manusia. Ya, mungkin ada satu rumah begitu kita buka pintunya nih orang nggak kelihatan ada orangnya apa kagak, ya kita buka berpada mati di dalam. Ya, seandainya kata rizki itu dari manusia. Tapi karena rizki itu dari Allah, dalam situasi kondisi apapun yang menurut manusia ini kondisi lagi susah, lagi sulit, itu kata kita. Tapi dengan rizki karena Allah yang nanggung, semua masih hidup kita. Ya, lembungan makan kita makan, lembungan punya ini punya itu kita punya, gitu kan? Itu dia. Ya, jadi makanya sandaran di hati kuatnya sama Allah, gitu ya. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah Ta'ala. Kalau pengen dapat segala sesuatu dari Allah Ta'ala, ya deketi Allah. Yang Allah suruh apa nih? Ya jalani, gitu. Ya, Allah suruh kita beriman kepadanya, beriman. Sebab berimannya kita ini keuntungannya bukan buat Allah. Ini tadi nih, ya. Allah itu mustaghniyun an kulli ma siwa. Enggak butuh, maha kaya daripada segalanya. Termasuk Allah enggak butuh sama iman kita. Jadi jangan kita punya prasangka atau punya keyakinan kalau kita sujud buat Allah itu kebaikannya, kalau kita beriman buat Allah itu manfaatnya. Enggak, Allah enggak butuh iman kita, Allah enggak butuh sujud kita, Allah enggak butuh pujian kita. Kenapa? Allah sudah menjadi Tuhan sebelum adanya kita, Allah sudah maha segalanya sebelum adanya makhluk. Jadi itu semua buat siapa? Buat kita dewe. Kita beriman, kita sujud, kita ibadah, kita berbuat taat, kebaikannya bukan buat Allah, termasuk ya bukan buat orang, buat diri sendiri. Jadi kalau kita merasa capek dalam ibadah, di dalam agama suruh sabar, kenapa? Ya kan kebaikan buat diri sendiri. Ya capek ya wajar lah, gitu ya. Kan pengen dapat kebaikan, balasan yang baik. Ibarat orang kalau kerja pengen dapat gaji, ya kerjanya yang benar. Ya, mesti on time, mesti semangat, mesti fokus. Gitu kalau kerja, nanti dapat gajinya sesuai dengan ya dengan waktu, dengan tenaga yang kita keluarin. Begitupun sama Allah Ta'ala. Kalau kita fokus, kita terus istiqomah jalanin apa yang Allah suruh, ya udah pasti nggak usah ditagih Allah mah. Ya, makanya banyak para wali-wali itu Pak, dia nggak pernah doa dia mah. Ya, dia kalau mau doa malu gitu. Ya, ada tuh kelas-kelas orang-orang soleh yang selama hidup dia diam aja, nggak pernah ngangkat tangan, nggak pernah doa. Kan doa itu ibadah ya, disuruh sama Allah. Iya, itu ibadah buat kelas recehan. Kalau orang soleh mah baru mau minta juga malu. Kenapa? Enggak minta aja dikasih, gitu ya. Jadi sama Allah mah diam-diam aja. Kita nggak minta juga dikasih. Kalau kerja sama Allah mah nggak usah nagih gaji, diam-diam aja. Lu nggak kerjanya digaji, begitu ibaratnya. Ya, kalau kita mah ya kelas orang awam, ya itu doa sebagai ibadah ya jalanin. Ya, jadi dalam berdoa pun kata ulama atau wali yang lain, doa kalau orang soleh doa tuh dia minta itu buat menunjukkan bahwa dirinya ini fakir. Ya Allah, saya doa ini karena saya fakir, saya melarat di hadapanmu, nggak punya apa-apa, makanya saya mengemis, saya minta gitu. Apa ya?
Jadi kalau doa itu bukan cuma target kita supaya dikasih sama Allah aja, tapi kita rasakan dalam dia Allah, saya ngangkat tangan ini karena saya nggak ada tempat lagi untuk meminta, untuk memohon, untuk mengemis kecuali hanya kepada Engkau Zat yang maha segalanya. Engkau maha baik ya Allah, Engkau maha dermawan ya Allah. Apapun hambamu yang diminta pasti Engkau kasih. Ini aku lagi ngemis, tolongin ya Allah. Jadi kalau doa gitu Pak, mesti ngerengek ya. Sama Allah kalau doa mesti begitu. Bila berubah gegoseran kayak bocah nangis gitu. Itu Allah teman kalau kita doa begitu. Ya. Jadi doa itu jangan asal. Jangan asal-asalan, tapi dihayati. Ketika kita mengangkat tangan, itu lisanul hal kita ngomong, ya Allah saya ini ngemis, sedang mengetuk pintumu ya Allah. Saya lagi ngemis, tolong beriin ya, berikan apa yang saya minta daripada kebaikan dunia akhirat gitu. Ya, kalau kita sungguh-sungguh Pak, mustahil nggak dikasih. Ya, kita kan cuma ngaku doang. Gua udah sering doa, udah sering minta, tapi romannya mah nggak dibagi nih gitu ya. Ya mintanya gimana? Mintanya jangan selewatan. Cari waktu-waktu khusus. Kapan tuh? Ya tengah malam. Nah, tengah malam tuh paling pas tuh. Jam 2, jam 3 lagi sepi. Kita doang berdua sama Allah Ta'ala. Nah di situ tuh saat-saat munajat namanya. Ya Pak. Munajat itu Pak, kita berbisik kepada Allah Ta'ala. Kita doang sama Allah berdua. Gitu. Nah di situ tuh biar rumah mintanya sambil nangis. Mau minta apa? Terserah. Pasti dikasih. Gitu ya. Jangan kan baru minta dunia, yang dunia mah ya bersifatnya sementara, minta akhirat lagi. Pengen masuk surga dikasih. Ya, apa yang Allah sediakan semua ini adalah buat kita khususnya orang-orang beriman gitu. Cuman terkadang kita ini mintanya kurang, sekalipun minta kurang yakin gitu. Ya, udah kurang yakin mintanya timbang lagi gitu. Ya, jadi dikasihnya lama. Coba dong. Ya, siapin waktu, kan Allah udah kasih tahu kapan waktu itu mustajab, ya pertengahan malam. Tuh. Yang mana di situ Allah perintahkan malaikat untuk turun. Coba turun kalian di sepertiga malam, nyebar ke alam dunia. Ngapain ya Allah? Lihat ada nggak hambaku yang istighfar, yang lagi mohon ampun supaya dosa diampuni. Ada nggak hambaku yang lagi minta hajatnya? Ya, ada nggak hambaku yang lagi tobat? Coba periksa semua. Apapun yang mereka minta, yang mereka inginkan, semua lakukan sama aku. Pasti aku berikan dan aku kabulkan permintaan dan permohonan. Itu Allah tiap malam membuka pintunya seperti itu. Ya, iya kadang-kadang memang berat banget kita bangun malam. Emang berat. Orang banyak barang mahal di situ ya, ya Pak ya. Jadi kalau mau nemuin barang mahal tengah malam, ya di mana tuh? Di waktu-waktu kita munajat. Ya. Jadi kita jangan pesimis. Wah, saya mah orang kampung, saya mah orang awam, saya mah nggak ngerti apa-apa. Jadi ya biarinlah begini adanya. Jangan berjuang, minimal berjuang buat diri kita. Ngadu di hadapan Allah apapun yang kita pengenin, termasuk apapun yang kita jalani. Ngeluh sama Allah. Itu Allah 24 jam sesungguhnya tengah menanti kita, tengah menunggu kita kapan kita datang kepadanya. Ya, disuruh dipanggil, kitanya lari gitu kan. Itu karena memang kitanya Pak. Ya, Allah udah kasih semuanya. Tinggal kitanya mau nggak berbuat. Dipanggil, hayya 'alas shalah. Banyak yang kabur, banyak yang lari ya. Tengah malam ditunggu sama Allah, mana nih? Ya, yang mau ngadu, yang mau minta, yang mau ngeluh, yang mau tobat, yang mau ini segala macam. Ditunggu, dan itu waktu yang paling cepat. Ibarat itu jalan tol, nggak ada hambatan, nggak pakai macet-macet lagi. Ya, tapi semua kembali kepada kita. Ya, itu makanya peluang hidup di alam dunia ini menjadi penentu segalanya untuk kehidupan kita di alam-alam selanjutnya. Ya Pak ya, kata Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Matinya seseorang tergantung bagaimana hidup. Makanya kita nggak usah mikirin mati kapan, saya mati di mana, boleh kuburin nanti ya. Kalau usah dipikirin itu mah urusan yang hidup. Kita mah mikirin besok mati bawa apa ya. Itu. Ya kita perasa kita punya iman nih. Ini iman gue bakal bawa besok nih ke kuburan.
Kira-kira bagaimana kondisi iman nih? Ya, masih semrawut gitu, masih lemah, apa udah kuat, apa udah bagus? Periksa. Ya, bagaimana ya kondisi ibadah? Gimana kita punya semangat ibadah nih, ngejaga yang wajib, jalan yang sunnah. Itu tuh, ya. Kalau target utama kita sebagai mukmin itu. Sebab apa? Karena besok ketika kita berpindah ke alam selanjutnya, pindah ke alam kubur, ya Pak ya, ngalamin kiamat, pindah ke padang mahsyar, pindah ke yaumul hisab, lewat siratul mustaqim, itu semua membutuhkan dua ini, iman sama amal. Gitu, ya. Jadi apapun ya profesi kita, apapun status sosial kita, apapun sebutan kita di masyarakat, mau terkenal kayak mau kagak, itu nggak ada urusan. Orang mau kenal mau kagak bukan urusan kita, ya. Yang penting kita dikenal sama Allah Ta'ala, dikenal sama Nabi. Itu target utama. Sebab buat apa dikenal sama manusia sedunia, tapi nggak ada ya nama kita disebut di kalangan malaikat. Kita nggak dikenal sama Nabi. Apalagi Allah tidak mempedulikan kita, ya. Itu semua yang kita punya di alam dunia, ketenaran akan sia-sia, gak manfaat. Kalau mau tenar Pak, tenar di langit, ya. Emang bisa kita tenar di langit? Bisa, semua malaikat bakal tenar, kenal sama kita, ya. Gimana caranya? Caranya kita nurut terhadap apa yang Allah suruh. Nanti Allah kasih tahu sama malaikat, hai malaikat, ya, aku cinta sama si fulan. Ada hambaku di alam dunia, aku cinta sama dia. Dia nurut sama aku, dia tunduk sama aku, dia jalanin yang aku suruh. Aku cinta sama dia. Maka kalian semua nih para malaikat cintai dia sebagai hambaku. Coba, maka kita disebut sama malaikat. Oh, tuh ada hamba Allah, tuh Allah cinta sayang sama dia. Kita wajib cinta sama dia. Maka nama kita tenar di langit. Ya, jadi kalau mau tenar di langit bukan di bumi, ya. Sebab ketenaran di langit pasti membawa kebaikan sampai akhirat. Ya. Nah ini di antara perkara wajib yang harus kita yakini, bahwa kita sebagai makhluk yang namanya punya sifat bahru gitu ya, nggak punya apa. Semua pasrahkan hidup kita kepada Allah Ta'ala. Dalam situasi kondisi apapun, jangan sampai lupa Allah selalu ada dalam diri kita, gitu ya. Sebagai penolong kita, sebagai pendamping kita, sebagai zat yang memperhatikan segala perkara apapun dalam diri. Maka kalau kita punya keyakinan seperti itu, Allah pasti akan memperhatikan hidup kita dunia dan akhirat, ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan hari ini bisa menjadi satu jalan buat kita, ya, untuk terus memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sebagai seorang muslim dan mukmin ya tidak akan pernah lepas dari Allah Ta'ala, dari dunia hingga akhirat, dalam situasi dan kondisi apapun. Amin ya rabbal alamin. Juga ya kita bacakan Fatihah untuk orang tua kita, Bapak Haji Burhanuddin, ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya, dan segera diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul lagi bersama kita, ya. Juga kita doakan, kita berikan Fatihah untuk seluruh orang-orang tua kita juga yang lain mungkin dalam keadaan kurang sehat, kita berikan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk semua saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini yang sedang dalam keadaan terzalimi. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada mereka semua, ya. Allah berikan perlindungan dan kemenangan, dan mudah-mudahan Allah hancurkan musuh-musuh mereka yang merupakan musuh-musuh Allah Ta'ala, ya. Jadi biar bagaimanapun, sekuat apapun mereka punya persenjataan yang lengkap, mereka punya kekuatan ekonomi yang kuat, tetap mereka sebagai makhluk yang hakikatnya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Jadi kita yakin Allah Maha Kuasa yang bisa merubah keadaan dalam sekejap. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يسر لنا أمورنا واقضي حوائجنا وبلغ مقاصدنا وحصل مرادنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.